قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau melihat perkembangan video, ya, informasi-informasi tentang perempuan yang bernama Kumailah Hakimah, itu memang sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Ada satu video yang cukup menarik untuk kita bahas, ya, yang sebenarnya ini juga menunjukkan bahwa Kumailah ini nggak paham sama sekali dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak paham tentang syariat Islam, ya. Sehingga pantaslah kalau Kumailah Hakimah ini di dalam video-videonya menyatakan bahwa hafal Al-Quran itu nggak ada gunanya, ya, nggak ada istimewanya. Hafal Al-Quran itu, ya, baru tingkatan anak-anak lah, ya. Karena hafal Al-Quran itu hanya perintah untuk membeo dan sebagainya kaum muslimin, ya. Dari itu saja sebenarnya kaum muslimin sudah terlihat bahwa Kumailah Hakimah ini nggak paham tentang syariat Islam, ya, nggak paham agama Islam. Jadi kalau ada dugaan bahwa Kumailah Hakimah ini adalah penyusup di dalam Islam, ya, dia sebenarnya misionaris atau orang-orang munafik yang ingin merusak syariat Islam, ya, maka itu sangat mungkin kaum muslimin. Karena memang orang ini nggak paham syariat Islam, tapi berbicara tentang syariat Islam dan isinya ya nyacat lah kaum muslimin, kalau bahasa Jawanya nyacat, menjelek-jelekkan syariat Islam kaum muslimin, ya. Coba kaum muslimin, ini video yang satu ini menunjukkan kekonyolan Kumailah Hakimah, ya. Ini video dari channel Maisha Al-Fatih, ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Kali ini teman-teman kita kembali membahas tentang Kumailah Hakimah. Karena saya ingin tahu teman-teman, bagaimana tanggapan dari teman-teman yang beragama Kristen tentang Kumailah Hakimah ini. Jujur teman-teman, karena selama ini saya saksikan banyak teman-teman dari agama seberang yang mendukung Kumailah Hakimah ini. Terutama mereka yang benci kepada agama Islam. Banyak dari kalangan agama Kristen, orang-orang yang penganut agama Kristen menulis di kolom komentar saya yang mendukung mati-matian si Kumailah ini. Sekarang, saya ingin tahu bagaimana tanggapan dari mereka ini, teman-teman. Dari tanggapan orang yang beragama Nasrani ini terhadap Kumailah ini. Karena, teman-teman, Yesus ataupun Bunda Maria bagi orang-orang yang beragama Kristen ini adalah dua sosok yang sangat sentral sekali, yang sangat disucikan sekali, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Kumailah terhadap Bunda Maria ini? Nah, kaum muslimin, ya, jadi Maisha Al-Fatih ini ingin bertanya kepada orang-orang Nasrani, bagaimana tanggapannya terhadap statement dari Kumailah Hakimah, ya. Kumailah Hakimah ini, selama ini kita ketahui yang diserang oleh Kumailah Hakimah ini adalah orang-orang Islam, ya, agama Islam yang diserang oleh Kumailah Hakimah. Akan tetapi di video kali ini Kumailah Hakimah justru menyenggol orang-orang Nasrani. Dia berbicara masalah Bunda Maria dan juga Yesus, ya. Kumailah Hakimah mengatakan bahwa yang menghamili Bunda Maria sehingga mengandung Yesus itu malaikat katanya, ya. Coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin, ya, untuk lebih jelasnya. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di Perjanjian Baru, nggak ada di Perjanjian Lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di Perjanjian Lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di Perjanjian Baru. Nah, silahkan dijawab teman-teman Kristen. Saya nggak tahu nih, apakah benar apa yang dikatakan oleh Kumailah ini? Apakah memang tidak ada kisah Bunda Maria di Perjanjian Lama? Jadi, dia ini menyatakan bahwa hanya ada kisah ini di Perjanjian Baru. Oke, kita lanjutkan lagi. Di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali satu kali doang. Dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh gitu. Jadi Kumailah ini teman-teman, dia curiga
curiga bahwa Bunda Maria ini hamil karena dihamili oleh malaikat. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian? Orang Nasrani. Tuhan yang kalian sembah, Yesus, yang kalian katakan itu adalah anak Tuhan, ternyata bukan anak Tuhan, menurut versinya Kumaila ini. Tapi anak malaikat. Bunda Marianya dihamili oleh malaikat. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, kaum muslimin ya, jadi Kumaila ini ternyata bukan hanya menyenggol Islam saja ya, tapi ternyata Nasrani juga disenggol sama Kumaila Hakimah ini, kaum muslimin. Kumaila Hakimah curiga bahwa yang menghamili Bunda Maria sehingga mengandung Yesus itu adalah malaikat. Ini ya cukup lucu, kaum muslimin ya, lucu dan membagongkan ya. Padahal orang-orang Nasrani menganggap bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, Yesus itu anak Tuhan. Tapi dengan statement dari Kumaila Hakimah ini ya, ternyata Yesus itu anaknya malaikat. Karena yang menghamili Maria itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Ya, jadi nggak tahu nih gimana komentar dari orang-orang Nasrani kaum muslimin ya. Tapi kalau kita ya mengomentari ya sesuai dengan syariat Islam ya, karena memang antara Maria dan Yesus ya, itu kalau di dalam Islam itu adalah sosok Maryam dan Nabi Isa alaihissalam ya. Dan kalau menurut syariat Islam sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan gak perlu curiga ya, kenapa Maria tanpa suami bisa hamil. Gak perlu curiga. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kalau akidah kita orang Islam, akidah yang benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Khalik. Ya, Al-Khalik yang artinya Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun fayakun. Tinggal mengatakan jadi, ya, apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jadi. Nabi Adam alaihissalam saja yang sebelumnya tidak ada, itu bisa ada. Ya. Apalagi Nabi Isa alaihissalam yang sebelumnya sudah ada ibunya, Maryam. Maka itu lebih mudah lagi. Karena sudah ada separuh bahannya. Kalau kita diperintahkan untuk membuat sesuatu yang separuh bahannya sudah ada, maka tinggal menambahkan separuh bahan lagi. Ya. Sementara Nabi Adam alaihissalam itu sebelumnya tidak ada. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Ya. Dan seperti itulah permisalan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam ya seperti menciptakan Adam. Di dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun." Jelas. Ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa itu adalah seperti penciptaan Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah kemudian berfirman, "Kun fayakun." Jadi Jadi nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu Kumaila Hakimah memikirkan, oh gimana ya, kok Maryam nggak ada suaminya bisa hamil. Ini jangan-jangan yang menghamili malaikat. Jadi kalau ditarik ke dalam syariat Islam, artinya keyakinan dari Kumaila Hakimah ini, ya, Kumaila Hakimah ini meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak malaikat. Bapaknya malaikat, ibunya Maryam. Itu tentu keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar sama sekali kaum muslimin ya. Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka nggak pernah mengatakan seperti itu, nggak pernah meyakini seperti itu. Artinya memang Kumaila Hakimah ini terlalu menuhankan akal kaum muslimin ya. Dia menganggap akalnya ini mampu untuk menjangkau segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu ya harus dia analisa terlebih dahulu. Kalau masuk akal dia terima, tidak masuk akal tidak dia terima. Na'udzubillah min dzalik.
Dan ya ironisnya kaum muslimin, mirisnya orang-orang seperti Kumailah Hakimah ini ya ternyata banyak juga yang memuja kaum muslimin ya. Dan ya kalau kita melihat orang-orang yang berpihak kepada Kumailah Hakimah ini adalah orang-orang yang ya terlihat mereka ini adalah orang-orang liberal, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir yang jelas-jelas mereka ingin menghancurkan Islam kaum muslimin. Mereka ingin menghancurkan Islam secara perlahan-lahan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.